Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alis Ibrahim, NIM 26051110097. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan praktikum 1 sampai praktikum 6 mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Oke, di sini langsung aja di sini untuk praktikum 1 itu diminta untuk membuat aplikasi counter, di mana aplikasi counter ini di, eh, ketika diklik icon plus itu akan angkanya itu akan bertambah. Oh, mungkin untuk biar tahu demo aja. Oke, tunggu running projectnya. Nah, oke untuk tampilannya muncul seperti ini. Jadi ketika diklik plus increment itu akan bertambah angkanya. Oke, jadi seperti itu untuk yang praktikum 1. Mungkin lanjut ke praktikum 2. Praktikum 2 ini tentang widget text form field, yaitu merupakan komponen pendukung dalam Flutter berbentuk tampilan atau kerangka aplikasi. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan aplikasi yang terlihat layar merupakan tampilan widget. Jadi eh, ini ya, untuk text from field itu tampilannya nanti adalah seperti ini. Untuk ininya filenya itu ada login.dart itu dibuat untuk tampilan awalnya yaitu form login sebelum masuk ke tampilan home-nya. Jadi di di login.dat ini nanti kita akan memasukkan username dan password untuk bisa masuk ke home-nya. Dan kemudian ada main.dart itu langsung memanggil yaitu untuk menjalankan ya, eh, untuk running project-nya itu awal dia akan memanggil kelas login page. Nah, kemudian di sini ada, bentar. Oke, di sini ketika ini ya, ada metode onPress sebagai navigator. Jadi mungkin aku demokan aja sekalian. Oke, jadi untuk eh, praktikum 2 itu kita mengisikan username dulu, kemudian password untuk bisa masuk ke tampilan home. Kemudian di sini ada navigator yaitu menggunakan onPress. Jadi ketika kita pencet icon login ini kita akan diarahkan ke ini tutorial home, ke kelas ini, ke kelas tutorial home. Oke. Nah, jadi untuk tampilannya adalah seperti ini ya, kurang lebih. Jadi di sini ada teks, kemudian ada gambar. Nah, kemudian untuk posisi di tengah itu menggunakan main axis alignment center. Oke, mungkin itu untuk praktikum 2. Kemudian, oh iya, untuk gambarnya itu di sini saya buat folder aset untuk meletakkan
gambarnya ya. Jadi nanti gambarnya dipanggil dari folder aset ini. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum 2. Selanjutnya ke praktikum 3 yaitu tentang list view. Nah, jadi list view itu merupakan scrolling widget yang sering digunakan berguna untuk menampilkan data secara berurutan sesuai dengan arah scroll yang ditentukan. Oke, praktikum 3. Jika kita run dulu. Oke, jadi di praktikum 3 itu ada 5 file, yaitu login, main sebagai program utama, kemudian model, register, dan view model. Oke, jadi konsep loginnya itu sama, kemudian di mainnya itu yang di run itu juga yang pertama itu login page. Eh, jadi ketika di run itu menampilkan halaman login untuk tampilan awalnya. Oke, kemudian di sini ada kelas scrolling screen untuk berisi data-data yang bisa ini ya, data dalam tampilan list yang bisa di-scroll. Kemudian ada ini yaitu file model.dart. Eh, di sini kelas kamera saya masukkan dua variabel yaitu nama dan gambar. Nah, kemudian di sini saya bikin list kamera yaitu masukkan nama nama ini ya, brand kameranya atau jenis kameranya. Kemudian eh, masukkan gambar yang ada di folder aset. Oke, kemudian di sini ada folder view model yaitu untuk sebagai ini me- apa ya istilahnya ya, membuat tampilan dari view-nya. Oke, sebentar ini kok nggak jalan. Oke, ini sudah muncul. Pertama kita login dulu. Oke, nah jadi eh, ini untuk tampilan dari list view. Nah, jadi bisa di scroll ini ya. Oke, di sini untuk list view itu menggunakan stateless widget ya. Oke, mungkin itu untuk demo praktikum 3, ya ke praktikum 4. Praktikum 4, oke, praktikum 4 itu tentang navigation and route. Itu navigation route itu merupakan bagian dari konsep utama dari sebuah aplikasi mobile untuk menentukan bagaimana alur atau mekanisme peralihan dari satu screen ke screen lainnya atau dari satu tampilan ke tampilan lainnya. Misalkan dari splash screen ke halaman login, dari halaman login ke homepage dan seterusnya. Kemudian
Pada Flutter disediakan kelas root, material page root, dan dua metode yaitu navigation push digunakan untuk mengarah ke halaman yang dituju dan navigation pop digunakan untuk navigasi kembali ke widget sebelumnya. Oke, jadi di sini ada tiga folder yaitu main, model, dan view model. Ya, eh, jadi main model dan view model ini isinya sama seperti di Praktikum 3, cuman eh, oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini ada kesalahan dari saya yaitu saya lupa untuk memasukkan ini eh, login, file login yang seperti Praktikum 3. Jadi mungkin untuk Praktikum 4 saya demokan menggunakan ini Praktikum 3. Ya, jadi sama seperti Praktikum 3 tadi kan di login itu kan ada ini untuk metode on press yaitu isinya ada widget navigator, metode navigator push di mana ketika dipencet itu dia akan mengarah ke list page view. Mungkin saya run lagi. Nah, oh oke. Jadi seperti ini yang dinamakan navigator and route. Jadi eh, tadi kan konsepnya kan untuk berpindah dari screen satu ke screen lainnya. Jadi di sini navigation route-nya itu melalui button login ini. Jadi kan di sini ada screen satu login page, kemudian ketika aku pencet login akan mengarah ke list kamera. Oke, kemudian untuk navigation pop-nya itu ini ya. Jadi ketika aku pencet itu kembali ke screen sebelumnya. Oke, mungkin itu untuk praktikum 4. Mohon maaf saya demokan menggunakan praktikum 3 karena kesalahan menaruh file. Kemudian lanjut ke praktikum 5. Sebelumnya saya mau mengganti device untuk runningnya menggunakan emulator. Ya, jadi sambil menunggu ya. Jadi untuk praktikum 5 itu tentang life cycle. Nah, life cycle itu berguna untuk menunjukkan bagaimana aplikasi mengubah statusnya, membantu dalam memahami ide yang mendorong kelancaran perkembangan aplikasi. Oke, jadi di Flutter itu ada dua state, yaitu stateful widget dan stateless widget, di mana eh, stateful itu widget menyimpan status dan UI yang digambarkan dapat berubah secara progresif saat runtime. Sedangkan eh, stateless widget itu tidak perlu berurusan dengan state karena status widget tidak berubah dengan signifikan saat runtime. Nah, di lifecycle itu ada 4 metode utama yang digunakan sebagai status untuk memperjelas lifecycle Flutter, yaitu yang pertama ada detach, itu aplikasi masih di host, tapi ketika aplikasi masih di host, tapi terlepas dari tampilan host apapun, eh, terjadi saat mesin dihidupkan tapi tidak terhubung ke tampilan apapun, atau saat tampilan rusak karena navigator pop. Jadi itu namanya statusnya itu detach. Kemudian inaktif itu status ketika aplikasi dalam keadaan tidak aktif dan tidak menerima input pengguna. Kemudian ada state pause yaitu saat aplikasi tidak terlihat oleh pengguna dan berjalan di latar belakang, dan resume
ketika aplikasi dibuka kembali. Oke, mungkin ini aja ya, run dari praktikum 5. Ya, aku stop dulu. Oke, run. Nah, oke, ini udah muncul hasil runningnya di emulator. Jadi, tadi kan ada beberapa state ya. Jadi ini ketika ini state itu ketika aplikasinya aktif. Kemudian ketika kita klik tombol home, otomatis dia kan berjalan di layar belakang. Nah, jadi statusnya itu inaktif, berubah menjadi inaktif dan kemudian pause. Kemudian kita coba untuk masuk lagi ke aplikasinya. Nah, maka muncul ini, muncul state resume. Kemudian ketika close, dia akan statusnya berubah menjadi detach. Oke, mungkin seperti itu untuk praktikum 5. Saya close. Kemudian kita lanjut ke praktikum 6, yaitu tentang bottom navbar. Di bentar, Chrome aja. Oke, jadi di bottom navigation bar itu widget terdapat di bagian bawah aplikasi digunakan untuk berpindah dari halaman satu ke yang lainnya. Jadi widget ini biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 5 komponen. Jika diklik akan membawa kita ke halaman lainnya. Selain itu, tampilan bottom navigation bar dari beberapa mode, yaitu bisa berupa teks, icon, dan keduanya. Bottom navigation bar memungkinkan pengguna untuk menavigasi antara tampilan tingkat atas dari suatu aplikasi dengan cepat. Jadi dalam aplikasi Flutter biasanya mengatur bottom navbar ini bersama dengan widget scaffold. Karena widget scaffold ini menyediakan argumen scaffold bottom navigation bar untuk membuat bottom navigation bar. Oke, di sini untuk tampilannya, untuk bottom navigation bar itu dibuat, saya buat sederhana aja. Jadi cuman memuat icon home, kemudian assignment, email, dan person. Nah, jadi eh, bentar, menunggu ini aja ya, menunggu tampilannya aja. Nah, ini bottom navigation. Jadi yang dinamakan bottom navigation bar itu adalah yang icon-icon bawah ini. Bentar, icon-icon bawah itu. Jadi untuk bottom navigation bar di praktikum 6 ini berupa gambar icon dan teks. Jadi ketika kita klik button navigation-nya akan berpindah halaman. Nah, misalkan pesanan, nah, pindah ke tampilan pesanan, inbox, pindah tampilan inbox, akun. Oke, ya mungkin seperti itu untuk demonya dan penjelasan singkat dari saya dari praktikum 1 sampai 6. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.